Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kalau tadi sempat saya katakan bahwa sekarang kunciannya adalah kepala daerah. Untuk itu langsung saya tanyakan langsung kepada kepala daerah. Sudah tersambung di sini Bapak Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam, Mbak Liza. Ya Pak Bupati, kita berbincang mengenai sekolah tatap muka dan kunciannya ini adalah di daerah. Seberapa siap Betul. daerah, protokol yang disiapkan. Nah, untuk Pasuruan ini kabarnya fix ya Pak ya, per 1 September sekolah tatap muka. Nah, prosedur apa yang disiapkan Pak? Baik, Mbak. Jadi saya harus memastikan dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan ini betul-betul siap, ya, sehingga saya mobilisasi ASN untuk ikut ngecek, ya, masing-masing sekolah, baik itu sekolah dasar maupun SMP. Yang ini kita pastikan terutama dari protokol kesehatan di masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua tentu izin orang tua ini menjadi prasyarat, ya, prasyarat. Yang ketiga tentu akan kami kaji, Pak, dengan kondisi COVID, data yang ada di tentu di gugus tugas kami di Dinas Kesehatan kami. Nah, 3 hal ini yang menjadi pertimbangan yang sampai saat ini kita awali dengan uji coba. Uji coba, kemudian evaluasi terus, Pak. Jadi kita lakukan evaluasi, tidak berhenti, ya. Syarat yang dari pemerintah untuk bertatap muka dalam seminggu dua kali dengan jam yang dibatasi, yang jadi ajuan kami, di samping juga mempertimbangkan kondisi perkembangan COVID di wilayah kami. Gitu, Pak. Pak, kalau di wilayah Bapak di Pasuruan, sebenarnya tenaga pendidik mulai dari guru dan lain-lain, Ya. cakupan vaksinasi ini berapa banyak Pak? Berapa persen? Oke. Jadi memang ya salah satunya untuk tenaga pendidik, para guru saya wajibkan. Kalau gurunya ada yang belum divaksin, saya larang untuk bisa tatap muka. Jadi salah satu syaratnya adalah salah satunya guru-gurunya ini harus semuanya divaksin. Kalau secara umum capaian vaksinasi di Kabupaten Pasuruan masih belum optimal, ya, kurang lebih 14% sampai 15%. Tapi kita utamakan memang untuk guru-guru ini insya Allah sudah semua. Nah, Ya. kalau ada guru yang belum tervaksin, ini kita larang untuk bisa masuk atau mengikuti kegiatan PTM. Syarat untuk sekolah tatap muka sebenarnya vaksinasi atau level-level tiap daerah Bapak, Pak? Pasuruan ini level 3 ya Pak ya? Level 3, alhamdulillah kita level 3 dan terus menurun kasusnya, tapi kita tidak boleh lengah. Maka untuk tatap muka ini betul-betul kita simulasikan, kemudian dilaksanakan dan terus dievaluasi. Ya. Sambil menunggu kasus yang terus menurun di Kabupaten Pasuruan. Ya, sekarang saya kembali bertanya kepada Pak Hendarman. Pak Hendarman, ada kritik nih Pak dari para guru dan juga masyarakat. Kok beda-beda ya Pak ya kebijakannya, syarat untuk PTM ini mulai dari pertama sebelumnya cakupan vaksinasi tenaga pendidik. Sekarang level zonasi level 1 sampai 3 boleh, 4 tidak boleh. Ini kenapa Pak bisa berubah-ubah seperti itu? Mbak Caca, sebenarnya ini kebijakan ya. Karena kan situasinya Mbak, ketika kita berbicara soal pembukaan pembelajaran tatap muka, saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa ada SKB 4 Menteri, Mbak Caca, Menteri Dalam Negeri. Nah, ketika terjadi kemudian PPKM, ini kan ada juga instruksi Mendagri, Mbak Caca. Dan di situ disebutkan. Jadi ini merupakan perpaduan. Soal vaksinasi itu, Mbak Caca ya, itu juga disampaikan sebenarnya oleh juru bicara dari Kementerian Kesehatan ya, bahwa vaksinasi ini bukan syarat wajib. Apabila kita menunggu, Mbak Caca, bisa dibayangkan sampai kapan siswa-siswa ini divaksinasi semua, juga pendidik tenaga kependidikan. Jadi juga kan Mas Menteri juga mengatakan ya, dan seperti Pak Presiden juga silakan melakukan membuka pembelajaran tatap muka. Dalam hal ini yang mengetahui adalah daerah. Dan kemudian yang ditekankan adalah prinsip kesehatan dan keselamatan, Mbak Caca. Itu perlu diingat, keselamatan dan kesehatan. Jadi sebenarnya peraturan atau kebijakan itu ya memang disaling mendukung, ya, tidak ada saling bertentangan, tidak berubah sebenarnya. Dan kita memang melihat kepada tadi, yaitu prinsip kesehatan dan keselamatan dan bagaimana status zonanya.
yang mengetahui adalah di daerah zonanya. Tadi kami apresiasi sekali sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pasuruan, ya walaupun dalam level 3 kemudian melakukan pembelajaran tatap muka, dan itu juga kan secara bergiliran, Mbak Caca. Begitu Mbak Caca. Baik, kalau saya ke Bu Retno, sebenarnya ini baik tidak bawa berubah-berubah, ini dengan kondisi yang memang juga berubah-berubah. Sebelumnya vaksinasi menjadi syarat, sekarang kalau level 1 dan level 3 aman lah boleh PTM, bagaimana Bu? Perubahannya memang lebih relaksasinya, lebih dipermudah saya melihat ya. Maksudnya dikendorkan, dilonggarkan. Jadi bukan diketatkan kalau saya melihat gitu. Misalnya dulu hanya zona hijau kan terus zona kuning. Kemudian zona kuning boleh juga di orange gitu ya. Jadi artinya malah pelonggaran kalau menurut kami. Nah yang kedua, kalau kami KPAI itu kalaupun tingkat vaksinasi anak belum tercapai, 70% kan sebenarnya gini ya, guru itu kan cuma 10% dari jumlah populasi di sekolah. Tapi kekebalan komunitas atau herd community itu bisa terbentuk kan ketika 70%. Memang idealnya kan 70% nih warga sekolah, berarti muridnya harus divaksin. Nah namun jika pun tidak, ya tadi bisa pakai syarat bahwa orang tua si anak sudah divaksin. Itu kan juga bisa menjadi persyaratan anak boleh tatap muka misalnya. Jadi kalaupun anaknya nggak bisa divaksin, kan ada anak yang nggak bisa, bukan nggak boleh atau nggak mau ya. Tapi orang tuanya yang penting sudah divaksin misalnya sebagai orang dewasa. Di sekitar anak tuh udah divaksin. Yang berikutnya lagi itu sebenarnya kita harus ngelihat juga tadi ya, positivity rate. Jadi kalau bicara zona, saya khawatir kalau kuning kayak kenari, padahal kuning luarnya dalamnya merah, atau seperti semangka gitu hijau, tapi dalamnya merah gitu. Nah maka positivity rate yang seharusnya digunakan. Jadi 100 pengetesan PCR, maka berapa yang kemudian terkonfirmasi kan seharusnya seperti itu. Nah itu yang aman untuk anak-anak. Jadi kalaupun dia belum divaksin, tapi kalau pembukaan sekolah didasarkan pada positivity rate di bawah 5% ya sebenarnya aman. Dan 5% tadi, di bawah tadi, itu harus berlangsung setidaknya 2 minggu. Jadi artinya KPAI mendukung pembelajaran tatap muka gitu ya, silahkan dilakukan. Tetapi kan mempertimbangkan keselamatan anak di masa pandemi yang nomor 1. Nah kami mendorong sebenarnya penggunaannya justru bukan dilonggarkan SKB ini, tapi justru positivity rate misalnya menjadi satu acuan gitu. Sekarang saya juga akan menyapa Wali Kota Bogor, sudah ada Kang Bima Arya di sini. Pak Wali Kota, selamat malam, Assalamualaikum. Pak Wali Kota. Belum dengar kalau lihat ekspresi. Baik, sambil saya menunggu Pak Wali Kota, mungkin saya ke Ibu Mas Dalina Pane. Bu, bagaimana kalau ada masukan dari Ibu Retno? Ya oke lah, ini sudah jadi sebuah keniscayaan sekolah tatap muka. Tapi ternyata kebijakan ini justru diperlonggar. Melonggarkan syarat-syarat yang harusnya diperketat. Ini bagaimana Bu? Positivity rate itu hanya satu bagian dari perhitungan dari analisis situasi transmisi. Hanya satu bagian. Masih ada 3 bagian lainnya dan 29 indikator lainnya. Jadi positivity rate itu bukan satu-satunya indikator untuk melihat transmisi di wilayah. Untuk sekolah sendiri sebenarnya kalau menurut kami kita harus perspektif kita harus kita ubah. Kita harus bisa menciptakan bahwa sekolah itu jauh lebih aman dibandingkan di luar sekolah. Karena apa? Karena sekolah itu dengan kriteria yang sudah ditetapkan itu menjadi zona yang paling aman bagi anak-anak dibandingkan mereka kemudian ada di komunitas, ada di rumahnya tanpa pengawasan, kemudian transmisi terus terjadi. Yang terpenting dari kondisi tersebut adalah bagaimana memastikan anak-anak itu keluar dari sekolah itu langsung pulang ke rumah, tidak kemudian bermain. Jadi bagaimana guru-guru dan pendidik itu bisa menciptakan sekolah menjadi wilayah yang aman. Tapi tentu saja ini tidak berjalan rigid. Apabila transmisi kemudian meningkat kembali seperti kemarin serangan Delta itu tidak selamanya. Lesson learned di beberapa negara sama seperti kita antara 6 sampai dengan 8 minggu. Selanjutnya dia akan turun, kemungkinan karena virusnya melemah atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.
Jadi menurut pandangan kami sebenarnya selama masa pandemi ini sudah cukup banyak juga sekolah yang dibuka, terutama sekolah-sekolah yang kami sebut sebagai close population seperti pesantren, kemudian juga sekolah-sekolah kedinasan. Maka lesson learned dari mereka untuk mitigasi itu bisa menjadi hal yang penting. Memang akan ada klaster sekolah, karena itu jika terjadi kasus di sekolah, itu kita sebut sebagai school cluster, maka ada tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian sekolah ditutup sementara waktu sampai dengan kondisinya transmisinya terputus. Nah, jadi ini yang kami tekankan kepada banyak orang, dalam pengendalian wabah, sebenarnya pendidikan dan ekonomi sebenarnya tidak harus terpengaruh cukup besar jika penanganannya tepat. Karena cukup banyak pandemi atau epidemi yang terjadi di Indonesia dan ekonomi dan pendidikan kita tetap berjalan dengan baik. Kembali menyapa Pak Wali Kota Bogor, Pak Wali Kota, Pak Bima Arya. Assalamualaikum. Warahmatullah. Ya, Pak Wali Kota, kalau untuk Bogor sendiri bagaimana kesiapan untuk sekolah tatap muka? Mengingat memang Bogor level 3 ya Pak ya, kalau tidak salah. Sudah fix Pak awal September, bagaimana? Sebetulnya ketika PPKM dimulai, kami sudah siap sedang melakukan simulasi untuk tahapan pembelajaran tatap muka. Tapi karena PPKM kemudian ditunda. Nah, hari ini kita cek lagi kesiapannya, karena waktu itu kita memeriksa checklist di semua sekolah yang sudah siap. Jadi sudah ada datanya SMA, SMP, SD yang sudah siap. Nah, sekarang kita cek lagi semua sambil menuntaskan program vaksinasi. Karena saya kira lebih aman apabila anak-anak itu semua sudah divaksin. Jadi target kita 1 bulan ke depan tuntas vaksinasi untuk seluruh target, sehingga di bulan Oktober bisa dimulai pembelajaran tatap muka. Kang Bima, ini ada masukan sebelumnya dari Bu Retno bahwa zonasi yang beragam warna ini, misalnya ada satu wilayah zonanya disebut hijau. Tapi untuk tiap kecamatan, tiap kelurahan ini kan juga bervariasi, ada yang merah juga di dalamnya. Sudah siap dengan resiko itu bahwa dengan adanya sekolah tatap muka, kemungkinan angka positif dari guru dan anak ini bisa terjadi? Kami kan sudah hitung semua, jadi berdasarkan data-data ya saat waktu ingin dimulai tatap muka itu situasi sudah landai. Demikian pula hal ini. Jadi tidak akan mulai kita tatap muka kalau situasi masih belum landai. Sampai masih ada yang merah, ya ini tentu nggak akan kita mulai begitu. Itu yang pertama. Ya, poin kedua sekali lagi, semua diberlakukan secara ketat ya. Semua kita cek prosedur ketika siswa datang, kemudian ada tim yang secara khusus melakukan pengawasan. Kemudian saya sampaikan tadi ya, vaksin sudah tuntas semua untuk pengajar maupun untuk siswa-siswi semuanya. Dan kita juga pastikan akan ada pengawasan dalam hal mobilitas ya di angkutan umum dan lain-lain. Kita menghimbau agar siswa-siswi tidak menggunakan angkutan umum sebetulnya, ya diantar langsung oleh orang tua ke tempat sekolah. Ya, baik. Nah, sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya, bahkan juga Pak Bupati Pasuruan, Pak Irsad Yusuf. Sebenarnya paling penting adalah manajemen krisis. Jika ada kasus positif di sekolah tersebut, apa yang sekolah lakukan? Sesaat lagi.